Bagaimana bisa seorang pejabat yang dikenal pekerja keras dan jujur kejeblos dalam tindak korupsi? Salam jumpa. Radikalisme korupsi. Radikalisme tidak hanya berurusan dengan politik seperti yang selama ini kita ketahui. Tidak juga hanya berkaitan dengan agama seperti yang banyak kali terjadi. Tetapi ternyata radikalisme berkaitan juga dengan korupsi. Ya, radikalisme berkaitan dengan korupsi. Sekarang ini ada radikalisme korupsi. Begitu tulis Bushro Mukhodas dalam pesan singkatnya WhatsApp yang dikirimkan kepada saya. Pesan itu masuk pada saya pada suatu pagi setelah tersiar berita Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditahan KPK atas kasus dugaan suap. Pada pagi di hari yang sama, Abdillah Thoha mengirimkan artikel karya Buya Shafi'i Ma'arif yang dimuat di harian Kompas. Artikel itu berjudul Republik Sapi Perah. Sangat dahsyat judul itu. Tentu saya yakin mereka berdua tidak janjian untuk mengirimkan informasi lewat WhatsApp pada saya pada pagi yang sama. Saya yakin pun pula berita atau isi yang mereka pesankan pun sama. Saya yakin mereka tidak hanya sekedar prihatin. Bushro menuliskan radikalisme korupsi. Ya, yang ia tulis radikalisme korupsi dengan menggunakan huruf besar semua. Radikalisme huruf besar, korupsi juga huruf besar. Tentu itu sebuah kesengajaan, bukan tanpa maksud. Jelas ada maksudnya. Sekurang-kurangnya ia ingin menegaskan bahwa korupsi pun sekarang sudah dilakukan secara radikal. Jengkel, pasti jengkel. Kira-kira perasaan itu yang menguasai hati dan pikirannya Bushro Mukhodas pada pagi hari itu. Abdillah Thoha pun demikian, jengkel. Jengkel itu terbaca dari Twitter yang dikirimkan pada saya. Bunyinya begini Twitter itu. Bagaimana bisa seorang pejabat yang dikenal pekerja keras dan jujur kejeblos dalam tindak korupsi? Godaan kekuasaan itu memang dahsyat. Karena itu jangan coba jadi penguasa kalau Anda tidak siap dari awal perang melawan setan. Kekuasaan itu dikelilingi oleh setan-setan. Begitu tulis Abdillah Thoha di Twitternya yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan hatinya. Ketika membaca itu saya tersenyum. Ya, memang membuat orang tersenyum. Wajar kalau kedua tokoh itu jengkel atau bahkan marah dengan kelakuan para pejabat yang korup itu. Kejengkelan dan kemarahan keduanya mewakili kejengkelan dan kemarahan masyarakat banyak.
kemarahan dan kejengkelan kita semua. Saya, Anda, kita, dan juga mereka. Apalagi tindak korupsi itu dilakukan ketika masyarakat negeri ini masih dijerat oleh pandemi COVID-19 dan berjuang untuk mengatasinya. Coba, dalam tempo 9 hari, akhir tahun lalu, 2 menteri berurusan dengan KPK. Pada tanggal 26 November 2020, Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu pada tanggal 5 Desember 2020, Juliari Peter Batubara. 2 menteri. Edi Prabowo diduga menerima suap total 10 miliar, 2 rupiah. Julia di Peter Batubara korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19. Ia diduga korupsi senilai 8,2 miliar rupiah. Jumlah yang demikian banyak di zaman sekarang ini. Di zaman biasa pun tetap banyak jumlah itu. Siapa yang tidak jengkel, siapa yang tidak uring-uringan, bahkan marah. Dan segala bentuk ketidaksukaan ketika tahu hal seperti itu. Tetapi menurut saya mungkin ada juga yang tak ambil peduli. Ada juga yang cuek, ada juga yang tak mau tahu. Mengapa bisa begitu? Tentu pertanyaan kita gitu. Bisa jadi karena sudah demikian banyak orang yang korupsi. Entah itu pejabat pemerintah pusat, entah pejabat daerah, legislatif, maupun yudikatif. Dan mereka dihukum, tetapi tetap saja masih ada yang korup. Ibarat jamur di musim penghujan, terus tumbuh, patah tumbuh, hilang berganti. Begitu kata pepatah. Korupsi ganas seperti COVID-19. Akar semua itu adalah nafsu dan keuntungan diri dan ketamakan. Jangan coba jadi penguasa kalau Anda tidak siap dari awal perang melawan setan.